Nah, dulu Mbak, dengan Ya. Mbak siapa? Mbak Irti. Langsung pertanyaannya ya. Ya. Bagaimana untuk tren permintaan tahu selama ini? Apakah meningkat, stabil, apa menurun? Stabil. Stabil. Heeh. Dari bulan ke bulan. Bulan ke bulan stabil. Terus untuk konsumen utama di pabrik ini tuh siapa aja? Kalau saya produk dari pedang ngecer sama usaha apa jenenge franchise-an kayak gitu loh. Nah, Oke. Terus kalau perubahan harga itu beberapa bulan ini gimana? stabil. 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 Nggak nurun, nggak Enggak. meningkat, nggak. Terus faktor yang paling mempengaruhi penjualan tahu itu apa, Pak? Faktor pembeli, Beli maksudnya daya permintaannya. daya daya beli Kalau dari bahan konsumen. Bahan baku mas stabil. 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 Terus kapasitas produksi tahu per hari apa per bulan tuh seberapa besar? Kalau sehari itu 150 kilo per hari ini. Per hari. Nah, Kalau misalkan pasar, kira-kira pasar mana yang dituju? pasar tradisi pasar Joge itu cuma itu. Itu doang? Sama kan nanti kan tak loper-loper ke yang di luar tuh sama yang kayak yang franchise-an tadi loh. Nah, Oh itu. iya. Kalau buat cara memasarkannya itu pabrik ini gimana Mbak? Masarin produknya? Iya lewat lewat pasar sama Pasar, online biasanya. Online, oh di Biasanya online online. juga. Boleh di spill nggak apa yang buat produk tahu di sini lebih unggul dari yang lain? Rasanya Rasanya. beda, maksudnya nggak kecot dari kualitasnya kan nggak kecot, karena kalau nggak tahan lama. agak tahan tanpa bahan pengawet pun tahan lama. Bisa disebutin nggak Mbak lokasi pabrik ini di mana sama alasan kenapa milih pabrik berdirinya di sini? Ini di lokasinya di Kanoman, Gagak Sifat Kemlak Boyolali. Di sini soalnya deket sama pembuangan limbah. Kan limbahnya di sungai, buangnya kan di sungai. Bisa dijelasin nggak Mbak proses pembuatan tahunya? Pembuatannya tahu dari kedelai, terus itu nanti di komi apa Mbak? Dikasih air toh, terus nanti mengembang loh, dibersihin, terus diolah gitu. Dari apa sih namanya, digiling. Terus baru itu digodok, disaring, terus jadi itu nanti kan awan endapannya itu naik, terus disaring, jadi tahu, dicitak. Sudah jadi tahu. Kalau asal dari bahan bakunya dari Kedelai. mana? Terus pasokannya stabil. Stabil dari kedelai, dari Amerika impor, tapi kan dari udah ada yang nyetok. Udah ada yang nyetok ya. Terus buat teknologinya yang digunakan apa Pak? Tradisional apa semi modern? Semi modern. Kalau buat teknologinya mudah dioperasikan nggak oleh pegawai? Mudah. Pemiliknya Mbak sendiri ya? Ya. Buat sistem kerjanya gimana? Buat pengawasan Sistem pengawasan kerjanya iya, sistem kerjanya. harian lepas. Maksudnya wes gimana maksudnya? Sistem kerja sama pengawasan di pabriknya kayak misalkan lagi proses pembuatannya, pengawasannya gimana apa nggak diawasi gitu? Enggak, cuma udah kan udah biasa. Udah biasa. Jumlah tenaga kerja sama sistem pengupahannya gimana Mbak? Berapa? Kalau tenaga kerja yang bikin 3, terus sing gorengi 1, bungkus-bungkus 1, sama gencangnya 1, berarti 6. 6. Kalau sistem pengupahannya gimana? Per harian. Borongan. Oh, borongan. Kalau buat bentuk badan usaha ini perorangan apa? Perorangan ya. Kalau soal izin Mbak udah bersertifikat halal apa? Udah ada izinnya. Udah. Kalau buat penerapan standar higienis produknya gimana Mbak? Ya, banget semua bersih. Maksudnya Maksudnya dijamin kualitasnya gimana? Pokoknya dari wadah, terus dari apa jenenge pembersihan kulit itunya, kedelainya itu kan harus ya itu dibersihin bersih. Nah nggak bersih kan nanti hasilnya kan jelek. Udah terjamin berarti ya. Terus apakah pabrik ini memberikan lapangan kerja bagi warga sekitar? Soalnya tetangga semua. Oh, semuanya tetangga. Oh, iya. Soalnya akhirnya acara siji wes spray kafe. Dengan adanya pabrik ini tuh
dampak ekonomi terhadap masyarakatnya gimana, Mbak? Ya lumayan, soalnya di sini ya banyak pengrajin tahu juga kok. Tadi Iya, ini di semua jalan-jalan, meningkat. iya, iya. Terus masyarakat sekitar menerima nggak keberadaan pabrik ini? Iya. Menerima. Kalau buat jenis limbah yang dihasilkannya cair apa padat? Cair. Cara pengolahannya gimana, Mbak? Nah, cair sama padat. Ah. Kalau yang cair biasanya kan kalau nggak langsung dibuang ke sungai, tapi ada yang dibikin gas biogas. Gas Tapi kan biogas. kalau punya kayak aku duwe pabrik, terus pemiliknya pabrik punya lahan banyak, biasanya ada dari pemerintah dapat iku apa jenenge nggo gawe gas alam, gas anu kuwi. Terus nek anu ya langsung kuwi dibuang ning sungai. Enak sing limbah digawe gas biogas. Kalau soal limbah ada nggak pernah ada keluhan nggak dari warga? Banyak bau. Banyak baunya ya. Iya. Emang kecium ya dari jauh. Soalnya kan kalau pengairannya kurang, maksudnya dari sananya pengairan mampet kan sini Iya. juga bau. Terus limbahnya dimanfaatkan kembali nggak, misalkan jadi pakan ternak atau gimana? Kalau yang padat, iya buat pakan ternak, sapi, biasanya sapi, kambing. Kalau yang cair ya itu tadi, cuma kadang dibuang kalau nggak punya lahan ya pakai biogas. Oh iya. Segitu aja pertanyaannya, berarti makasih banyak ya. Sama-sama.